Mari kita bersiap-siap dan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael. Majelis Tugas Penatua Sumarno, Penatua Nita, Penatua Erin, Penatua Hendrik, dan Penatua Richard. Pemandu pujian, Saudara Elia dan Saudari Erlin. Pengiring pujian, Saudara Sugeng, Bapak Agus, Bapak Abrian, Saudari Jeska, dan Bapak Pandu. Pengisi pujian, Paduan Suara Sola Gracia Reborn. Lektor, Saudari Muti dan Saudara Joey. Multimedia dan Sound System, Bapak Richard, Saudara Michelle, dan Saudari Feli. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat terkasih, kita akan menyalakan lilin Advent kedua. Lilin ini mengingatkan bahwa kita adalah manusia berdosa dan rapuh, sehingga kita membutuhkan damai-Nya. Inilah berita pertobatan bagi kita. Aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Mazmur 32 ayat 5b. Kami dalam perdamaian dan tuntunan untuk bertobat. Datanglah ya Tuhan di dalam dunia dan perdamaikan umat pilihan-Mu. Datanglah ya Tuhan, bebaskan kami dan perdamaikan umat manusia. Berjaga-jagalah dan sambutlah Tuhan dengan kesungguhan hati. Datanglah ya Tuhan, kami menantikan-Mu. Siapkanlah segera jalan bagi Tuhan. Datanglah ya Tuhan, kami menantikan-Mu. Fajar yang baru sudah rekam, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergemar, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Bumi yang baru telah menjelang,
Yesus Kristus datang dalam dunia. Damai sejahtera tak bersela, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Aku bercermin melihat wajahku. Apa yang kulihat? Orang berdosa yang tidak layak, bahkan hina. Bagaimana tidak? Aku mengaku dosa, tapi melanggarnya juga. Aku menangis memohon ampun, tapi tindakanku jauh dari hidup yang benar. Kata orang, engkau pengasih dan penyayang. Masih layakkah aku menanti kedatanganmu? Dalam hancurku, aku memohon. Umat yang terkasih, mari kita merenungkan pertanyaan ini secara pribadi. Mari berdoa. Ya Allah, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Di hadapan sesama kami dapat menyembunyikan dosa, tetapi di hadapan-Mu semuanya tersingkap. Dosa yang dilakukan seringkali membuat kami jauh dari hadapan-Mu. Ya Allah, ampunilah kami yang kadang menjauh ketika melakukan dosa. Kami ingin kembali ke dalam pelukan-Mu. Kami bertekad menanggalkan nafsu duniawi dan menyongsong kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan-Mu. Mari bersama katakan, amin. Tenangkanlah
Umat terkasih, karena kesetiaannya kita memperoleh cinta kasih-Nya. Hanya karena anugerah-Nya, setiap kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat mendapat pengampunan. Seperti yang tertulis di dalam Mika 7:18-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Terpuji Allahku, Ia lepaskan kita dari kuasa seteru dan segenap derita. Tanda selamat diberi, membuat wajah berseri. Mesias akan datang, kini terkabul dan genap janji nubuat Alkitab yang lama didambakan. Yang dalam lista tercengkram akan dibebaskannya. Janjinya pada Abraham kini menjadi nyata. Umatnya bersejahtera dan beribadah padanya dan hidup bagi Dia. Nabi Yohanes, kau segera dan meratakan jalannya, Raja yang mulia. Kekal sentosa, yang maha kasih memberi rahmat ampunan dosa. Sang surya pagi telah dekat, orang yang jalannya gelap melihat cahayanya. Kita tak lagi bersedih, tapi berjalan ke damai selamanya. Kita berdoa. Kembali kami datang lagi dalam doa kami, ya Bapa. Ketika sebentar kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana dipersaksikan Alkitab. Terima kasih Bapa yang tahu persis kelemahan dan keterbatasan kami, Bapa yang sudah perlengkapi kami dengan penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus berkarya, menerangi hati kami, pikiran kami, menghantar kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu itu. Maka Bapa, mampukan kami untuk dengan rela, dengan gembira, menyambut kehadiran dan karya Sang Roh Penolong, sehingga dengan hikmat-Nya kami makin mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan, dan dengan kekuatannya kami makin bersungguh
melakukannya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Kitab Maleaki pasal yang ketiga ayat 1-4. Bacaan pertama menurut Kitab Maleaki pasal yang ketiga ayat 1-4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan, Allah Israel, yang membawa kelepasan baginya. Terpuji Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan, Allah Israel, yang membawa kelepasan baginya. Ia tumbuhkan tanduk keselamatan dalam turunan Daud bagi kita semua, seperti sudah difirmankan Tuhan sejak dahulu oleh mulut para nabi. Telah lepaskan kita dari musuh, dari semua orang yang membenci kita, untuk tunjukkan rahmat ke leluhur, mengingatkan akan perjanjian kudus. Terpuji Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan, Allah Israel, yang membawa kelepasan baginya. untuk ingatkan sumpah yang Ia berikan kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Dia yang memberi karunia, supaya kita lepas dari tangan musuh. Supaya kita dapat beribadah di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, supaya kita dapat beribadah seumur hidup tanpa ada rasa takut.
satu pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa, yang oleh rahmat dan belas kasihan Tuhan. Terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel, Ia membawa kelepasan baginya. Dengan rahmat-Nya Ia lawat umat-Nya. Dialah surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang hilang dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Terpuji Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel, Ia membawa kelepasan baginya. Bacaan kedua menurut Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Bacaan kedua menurut Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dipersaksikan demikian. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Ituria dan Trachonistis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata, dan semua orang akan melihat
keselamatan dari Allah. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus, maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Sebagian orang suka agak sinis mengatakan di GKI itu kalau orang kebaktian kayak robot. Kenapa seperti robot? Sebab robot dia baru beraksi ketika tombolnya ditekan, dipencet, saudara-saudara. Oh, rupanya orang ini memang mau mengingatkan. Kita nih kan ikut kebaktian dengan liturgi GKI bukan baru hari ini ya. Udah puluhan, mungkin ratusan kali. Tahu dong kapan berdiri, kapan duduk gitu ya. Apalagi ada tulisannya, umat duduk, umat berdiri ya. Jadi kan gak usah. Jadi berdirilah sendiri pada saatnya, duduklah tanpa harus diperintah pada waktunya. Belum apa-apa udah nyindir, biarin. Ibu bapak saudara, seandainya dalam waktu 24 jam terhitung saat ini, Tuhan datang lagi, Tuhan datang kembali seperti yang dipersaksikan dalam Alkitab. Apa yang akan Anda lakukan mengisi sisa 24 jam sebelum kedatangan Tuhan kembali? Mau ngapain? Biasa saja ya. Kalau yang biasa nyolong ya tetap nyolong ya. Yang biasa selingkuh tetap selingkuh. Begitukah hai kawan? Oh, kira-kira. Baik ya. Ada lagi yang lain? Berbuat baik. Berdoa. Apalagi? Ada suara tidak nampak rupa. Dari mana itu? Rada kenceng, saya udah mulai rada budak. Tetap berdoa dan berjaga-jaga ya. Ya, tentu saudara-saudara ya. Saya yakin apapun juga yang Anda pikirkan, pasti kalau sisanya tinggal 24 jam ya mesti melakukan yang baik. Ya. Mungkin menemui keluarga, sahabat untuk minta maaf dan sebagainya. Enggak adalah yang terus mikirnya melakukan sesuatu yang buruk, yang jahat ya. Mumpung hari terakhir, sekali lagi nemuin selingkuhan. Ya, enggak ada, saudara. Ya. Mumpung masih 24 jam, sekali lagi nyolong. Enggak ada, saudara. Pasti yang baik. Ya. Tapi ngomong-ngomong pernah memikirkan, kalau memang waktunya tinggal 24 jam lagi, lalu the end. Belum ya, mikir makanya kalau belum tuh. Ya. Pertanyaannya pada akhirnya kan, terus kenapa mesti nunggu sisa 24 jam untuk melakukan hal-hal yang baik itu? Apalagi seperti Yesus dengan tegas mengatakan bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kapan waktunya itu bukan urusan kita. Jangan suka kepo, ngurusin apa yang bukan urusan kita. Itu adalah hak prerogatif Allah Bapa kita. Nah kalau begitu urusan kita apa?
Apa yang seharusnya kita lakukan? Bacaan-bacaan dari teks Alkitab hari ini mau mengajak kita berkonsentrasi kepada apa yang harus kita lakukan itu. Maliahi 3 ayat 1 mencatat bahwa Tuhan Allah akan menyuruh utusannya mendahului kehadiran dan karya Sang Mesias. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Itulah tugas Yohanes Pembaptis selaku utusan sebagaimana dimaksud Maliaki 3 ayat 1 itu. Mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, utusan perjanjian yang dirindukan umat. Nah, bagaimana Yohanes Pembaptis melakukan tugasnya itu? Di dalam Injil menurut Lukas, kita telah membaca tadi dicatat seruan Yohanes Pembaptis. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes ia memanggil orang banyak untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan baginya. Ibu bapak saudara, bukankah itu juga yang seharusnya kita lakukan sebagai para pengikut Kristus yang bukan cuma sekedar beragama Kristen? Bahwa kita mau mengikuti panggilan itu. Panggilan untuk turut serta dalam karya mempersiapkan jalan dan meluruskan jalan bagi Tuhan. Lah, Tuhannya kan sudah datang. Bukankah sekarang dalam minggu-minggu Advent ini kita justru sedang mempersiapkan diri untuk memperingati peristiwa kedatangan Tuhan lewat kelahiran Yesus. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, memang sejak minggu lalu, minggu pertama dalam rangkaian masa raya Advent, kita mulai memasuki yang disebut sebagai masa raya Advent dan Natal. Kata Advent dia dari kata adventus yang berarti kedatangan, atau kata advenire, datang. Maka secara populer lalu orang mengartikan masa Advent ini adalah masa penantian untuk menyongsong, untuk menyambut kedatangan. Apa yang disongsong? Apa yang disambut dalam masa Advent ini? Secara konkret sesuai dengan lingkaran tahun gerejawi atau kalender gerejawi, maka memang yang disongsong adalah peristiwa kelahiran Yesus, peristiwa Natal. Ya, tidak salah-salah amat kalau itu ada dalam pikiran kita. Tapi akan amat-amat salah kalau masa Advent fokusnya cuma menanti perayaan Natal, peringatan Natal dengan berbagai pernak-perniknya. Waktu saya duduk di belakang, waktu mau berdiri hampir kejeduk tongkat. Itu tongkat siapa? Tongkat Yusuf kah yang dipajang di sana? Itu pernak-pernik Natal. Penantian yang sejati bukan terfokus pada Natal itu. Penantian sejati para pengikut Kristus fokusnya adalah kedatangan Tuhan kembali yang akan menggenapi pemenuhan kehadiran kerajaan Allah beserta shalom-Nya di dalam kehidupan ini. Maka kalau begitu Advent sejati, penantian sejati itu, yau puyau, mau tidak mau meliputi seluruh kehidupan kita.
Nah, di dalam perspektif inilah kita memaknai apa yang diserukan Yohanes Pembaptis. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bahwa seluruh hidup kita sampai dengan kedatangan Tuhan kembali adalah Advent sejati. Di mana kita dipanggil untuk turut serta mempersiapkan jalan dan meluruskan jalan bagi Tuhan. Secara konkret, apa dong yang harus kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh mau turut mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu? Nah, ini yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu agar umat mau menyambut, menjalani baptisan tobat. Itu yang kita baca. Saya membaca tadi dari terjemahan baru edisi 2. Ya. Kalau terjemahan baru edisi pertama tidak persis sama, tapi mungkin buat sebagian orang lebih tegas ketika dikatakan bertobatlah, berilah dirimu dibaptiskan. Jadi dengan ungkapan baptisan tobat ini berarti paling tidak ada dua hal yang ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis. Yang pertama tentu soal pertobatan. Ibu bapak saudara tahu istilah, pernah dengar istilah kapok lombok? Pernah? Kapok lombok? Belum pernah? Saya udah ngomong 2 kali masa belum dengar juga sih? Udahlah ya, barusan dengar, tapi apa itu maksudnya? Jadi kapok lombok ini ungkapan dalam bahasa Jawa ya. Gambaran yang sederhana ini akrab barangkali dengan pecinta gorengan. Kalau ada pecinta gorengan ya. Jadi kalau makan tahu goreng gitu ya, anget-anget atau bahkan panas-panas, temennya yang paling asik apa? Rawit ya, lombok gitu ya. Wah, tahunya sepotong, cabenya 7 barangkali ya. Saking maniak cabe gitu kan. Sambil makan kan terus pedes ya. Tapi selagi tahu dan lombok atau cabe itu, rawit itu masih ada, apakah berhenti makan? Enggak ya. Udah pedes, tapi masih ada nih ya. Ambil lagi, caplok lagi. Sampai udah habis lalu mengatakan, wis kapok, ya, udah kapok. Ya. Besoknya main ke rumah teman, disuguhin juga gorengan dengan lomboknya tadi, rawitnya tadi. Dimakan nggak? Itu namanya kapok lombok. Ya. Kapok lombok. Pertobatan tidak boleh, sekalipun bisa saja. Dan kalau itu dilakukan namanya tobat-tobatan. Pertobatan sejati tidak boleh seperti kapok lombok tadi. Bukan itu yang diminta. Kata yang digunakan dalam teks kita adalah kata metanoia. Metanoia itu artinya perubahan pola pikir, perubahan akal budi, perubahan hati. Yang buahnya adalah perubahan cara hidup. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berkata itu kan ditentukan oleh apa yang ada di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Maka pertobatan sejati diawali dengan kesadaran akan keberdosaan diri. Bahwa aku adalah pendosa yang membutuhkan anugerah pengampunan Allah. Anugerah karena aku sadar bahwa sesungguhnya aku tidak bisa menebus diriku sendiri dan bahwa aku tidak layak untuk mendapat pengampunan itu. Sejajar dengan istilah metanoia yang diterjemahkan tobat atau bertobat dalam perjanjian baru, maka dalam perjanjian lama istilah yang paling terkenal, paling sering digunakan adalah kata syuf dalam bahasa Ibrani. Syuf itu artinya
berputar arah. Kalau bertobat itu adalah berputar arah, muternya berapa derajat Ibu Bapak Saudara-saudara? 180 pelit amat. 360 dong. Ya jangan, kalau 360 artinya balik lagi ke arah semula. Syuf, berputar berbalik arah ini adalah berbalik 180 derajat. Tidak kurang dan jangan lebih. Syuf selalu mengacu pada tindakan berputar atau berbalik, yaitu kembali dari dosa dan berputar atau berbalik untuk kembali kepada Allah. Dari kesadaran akan keberdosaan lahirlah penyesalan. Dari penyesalan muncul komitmen untuk kembali pada jalan kehidupan, jalan kebenaran, yaitu jalan Allah. Untuk menjadikan Allah dan kehendaknya sebagai arah, sebagai fokus, sebagai orientasi kehidupan ini. Dan semua itu mestilah berproses di dalam pikiran dan hati kita. Metanoia. Hal kedua dari apa yang diperkatakan Yohanes ketika dia menyebut baptisan tobat, maka tentu adalah hal baptisan. Menurut Ibu Bapak Saudara, baptisan menyelamatkan kita tidak? Atau lebih tajam begini, apakah orang asal udah dibaptis pasti selamat? Kok belum tentu? Piye toh? Wis angel-angel dibaptis, kok belum tentu? Ya, tentu betul ya, bahwa bukan baptisan yang menyelamatkan kita. Kita selamat pertama-tama hanya oleh anugerah Allah. Seperti nama paduan suara nanti ya, Sola Gracia. Cuma ribbonnya diganti deh, saya jadi ingat Innova kalau pakai ribbon itu ya. Baik. Jangan terima saja, berontak. Ya, baik. Sampai mana tadi? Ya, sampai Sola Gracia ya, bahwa keselamatan itu buat kita adalah pertama-tama dia adalah anugerah yang kita sambut di dalam iman, sola fide. Iman yang menuntut kita untuk setia melakukan apa yang Ia kehendaki sebagai Sang Penyelamat. Dari mana kita tahu sola scriptura. Baptisan tidak menyelamatkan dan bukan itu yang menyelamatkan kita. Baptisan air entah diselam atau dipercik itu menjadi simbol. Simbol pembasuhan, pembersihan dari kekotoran dosa. Jadi sekalipun itu simbolik, ia tetap perlu dilakukan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Baptisan memang tidak menyelamatkan kita, tapi tidak boleh kita abaikan. Di sisi lain, orang juga tidak boleh berhenti hanya pada tindakan simbolis memberi diri dibaptiskan. Orang yang menganggap asal sudah dibaptiskan beres sudah punya sertifikat kapling di sorga. Enggak, saudara. Sesuai dengan ungkapan yang digunakan, baptisan tobat, maka sekalipun tindakan baptisannya itu cuma sekali seumur hidup, namun pertobatan itu harus terus diwujud nyatakan. Pertobatan seseorang menjadi nyata dari buah-buah dalam keseharian hidup yang dijalaninya. Itu sebabnya kalau kita baca lebih lanjut, ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih akan Allah dan akan sesama, maka buahnya adalah pembaruan sikap hidup kita, perubahan dalam perilaku kita.
Dan dalam uraian yang lebih rinci kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya dalam Lukas 3, di sana Yohanes memberikan petunjuk yang sangat konkret yang membuat orang tidak perlu bertanya apa maksudnya. Rada beda dengan apa yang saya temukan di kamar mandi di belakang konsistori. Pernah pakai toilet di situ. Saya terpaksa 2 kali melanggar apa yang diminta. Sebab ada tulisannya, jangan membuang benda apapun ke dalam kloset. Padahal saya ke situ kan mau membuang benda, saudara. Itu petunjuk yang membingungkan. Apa yang diperkatakan Yohanes jelas, tegas, tidak membuat orang bingung. Ketika orang banyak bertanya apa yang harus dilakukan, Yohanes berkata, siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa yang saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Konkret, jelas. Kepada para pemungut cukai, ketika mereka juga bertanya, Yohanes menegaskan jangan menagih lebih banyak daripada apa yang telah ditentukan untuk bagimu. Kepada para prajurit diserukan, jangan merampas dan memeras siapapun, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cetok, jelas, saudara, tegas. Itu yang harus terjadi ketika kita menjalani hidup pertobatan yang benar. Pertobatan tidak boleh berhenti hanya pada kesadaran, oh iya gua salah. Berhenti pada penyesalan, nangis-nangis tiap kali ikut KKR nangis, nyesel. Tapi terus tomat. Ya harus mewujud nyata dalam perubahan sikap hidup dan juga berdampak positif dalam relasi kita terhadap sesama. Melalui hidup pertobatan yang benar itulah kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan baginya. Maka sejajar dengan itu bacaan kedua mengungkapkan harapan dan doa Rasul Paulus. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh menjalani pertobatan kita, maka seperti kalimat terakhir di dalam bacaan Injil Lukas, semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Selamat berjuang, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan baginya. Tuhan menolong kita. Amin.
Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena keselamatan adalah anugerah. Sebab kami tahu kami tidak bisa meraihnya sendiri. Tolong kami supaya kami mau menyambut anugerah-Mu itu dengan benar, yaitu menjalani pertobatan sejati sepanjang hidup kami sampai Tuhan datang kembali. Dalam kerinduan seperti itulah ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan karena masalah kelemahan tubuh, entah karena usia yang semakin lanjut yang membuat ada anggota-anggota tubuh, organ-organ yang tidak lagi berfungsi sempurna, ataupun karena sakit penyakit yang menimpa mereka.
Kami berdoa bagi Oma Tina Gunawan, bagi Ibu Hidayani, Bapak Sukwan Hendra, Ibu Pingkan Lantang, Ibu Endang di Medan, Ibu Yulia Iskandar, Ibu Josephine, Ibu Nur Sinta Sitompul, Ibu Murnila Zebua, Ibu Surti Niman, Ibu Brenda, Ibu Dian Damayanti, Ibu Baren Sinaga, Ibu Nyoto, Bapak Untung Tobing, Bapak Tony Magani, Pendeta Emeritus Ferdinand Suleman. Ya Bapak, Engkau yang tahu persis keberadaan anak-anak-Mu di dalam kelemahan tubuh mereka ini. Maka kami terus memohon Tuhan yang tetap jamah mereka dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa. Tuhan berkenan sempurnakan upaya pengobatan, perawatan yang dijalani menjadi sarana yang baik dalam tangan Tuhan, guna memberi kesehatan, kekuatan tubuh yang cukup yang mereka butuhkan. Tuhan, Engkau juga yang cukupkan apa yang diperlukan dalam upaya-upaya pengobatan, perawatan yang harus dijalani. Sekiranya ada di antara mereka yang masih harus menanggung kelemahan tubuhnya, Tuhan tambahkanlah kesabaran, damai sejahtera dalam hati dan pikiran baik si sakit maupun keluarga yang mendampingi, supaya mereka bisa mengalami bahwa benar Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Bahkan Tuhan yang ikut memikul beban yang mereka pikul, sehingga mereka pun dapat tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan di tengah segala kelemahan yang masih harus ditanggung. Ya Bapa, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja-Mu dalam masa raya Advent dan Natal, khususnya juga yang ada di Jemaat GKI Cipinang Elok ini. Kami berdoa bagi proses-proses yang masih berlangsung terkait dengan pemilihan penatua untuk tahun pelayanan yang baru. Ya Bapa, Engkau sendirilah kiranya yang boleh membukakan hati, pikiran mereka yang Tuhan perkenan untuk beri kehormatan, kesempatan, anugerah, tanggung jawab melayani dalam jabatan gerejawi sebagai penatua bersama-sama dengan para pendeta dan para penatua yang masih bertugas, sehingga mereka juga mau menyambut panggilan yang Tuhan berikan lewat proses gerejawi ini dengan penuh sukacita, tapi juga dengan kerendahan hati, menyadari bahwa bukan karena kekuatan atau kemampuan Tuhan mau memilih memakai mereka, tapi karena Tuhan memberi perkenanan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk rangkaian kegiatan dalam masa raya Advent dan Natal, untuk panitia Natal dan semua orang yang ikut serta di dalam persiapan-persiapan yang dilakukan, supaya semuanya rangkaian kegiatan dalam masa raya Advent dan Natal ini menolong kami sebagai jemaat untuk dapat makin memahami kekayaan kebenaran firman-Mu itu. Khususnya kami berdoa untuk penyelenggaraan Natal senior di Jemaat GKI Cipinang Elok yang akan diselenggarakan tanggal 14 Desember mendatang. Ya Bapak, kami juga teringat pada saudara-saudara kami sesama jemaat GKI, dalam hal ini GKI Melur, dengan berbagai pergumulan terkait dengan baik SDM maupun juga kebutuhan terkait dengan keuangan dan yang sejenisnya.
Ya Bapa, kiranya Engkau yang juga boleh tetap berkarya, karena kami percaya Tuhan Sang Kepala Gereja juga tidak pernah meninggalkan gerejamu, tapi juga bahwa Tuhan mau memakai jemaat-jemaat lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus dalam diri GKI, juga mau berperan serta, mau berkontribusi agar jemaat GKI Melur bisa mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi itu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang ada dalam kesesakan karena berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa tempat. Erupsi Gunung Lewotobi di NTT, longsor di Sibolangit, Sumatera Utara, banjir bandang di Sukabumi dan sebagainya. Ya Bapa, kami tidak perlu mengingat-ingatkanmu supaya Bapa ingat pada mereka. Sebab kami yakin Bapa bukan cuma ingat, Bapa sudah ada bersama mereka yang sedang mengalami kesesakan ini. Tetapi Bapa menginginkan kami yang tidak mengalami apa yang mereka alami, mau memberi diri untuk Tuhan pakai sebagai saluran berkat, mewujudkan secara nyata kasih dan kepedulian Allah bagi mereka. Pakailah kami. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan yang belum lama terpilih, baik di ruang lingkup nasional, presiden, wakil presiden, para menteri sebagai satu kesatuan kabinet, untuk kepala-kepala daerah yang juga akan dalam waktu tidak terlalu lama juga akan final siapa yang terpilih dan akan dilantik. Tuhan tolong agar mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, yang selalu mau memikirkan hanya apa yang benar, melakukannya dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Kami serahkan juga keberadaan setiap kami, seisi keluarga masing-masing, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang juga punya persoalan terkait dengan sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada keluarga-keluarga yang punya beban karena ketidakharmonisan relasi antar anggota keluarga. Mereka yang sedang bingung karena ketidakpastian untuk berbagai hal, pekerjaan, studi, perjodohan, dan sebagainya. Ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan kami semua tetap hanya kepadamu. Meyakini bahwa Engkaulah Bapa yang rahmani, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat terkasih, marilah kita memberi persembahan kepadanya dengan mengingat firman-Nya yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja, persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan saat ini juga dengan QRIS yang tertempel di depan kursinya Bapak Ibu sekalian. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah
Sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KJ 450, Hidup Kita Yang Benar. Haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bangkit berdiri, menyanyikan ayat yang keempat. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapkan syukurmu. Dalam susah
mengucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Berkat, Engkau selalu hadir dan memelihara kami tiada henti. Dalam titik nadir sekalipun, Engkau tetap merengkuh kami melalui kehadiran sesama. Oleh karena itu, kami ingin merespons berkat-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Umat terkasih, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nantikanlah Dia dengan menghidupi firman-Nya. Dunia tak berubah begitu cepat, tak mampu manusia rancang langkahnya. Hari demi hari galau mencengkram, orang tak peduli pada sesama. Raja damailah di dunia, hasrat yang seraka dikendalikan. Raja damailah bagi semua, hati yang gelisah ditenangkan. Berkarya makin berubah, tak semua orang mampu mengejar. Serakah pun jadi cara bertahan untuk melanjutkan jalan hidupnya. Damailah di dunia, hasrat yang serakah dikendalikan. Raja damailah bagi semua,
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan terus memimpinmu di sepanjang masa penantian. Cinta kasih Kristus Sang Raja Damai senantiasa mendekapmu dalam pengharapan. Penyertaan Roh Kudus Sang Penolong menenteramkan hatimu sehingga dapat terus berjaga dan berdoa hingga kedatangannya kelak. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selamanya. Marilah kita kembali menyanyikan Raja Damai Lahir, ayat yang ketiga. Dulu saat Yesus datang ke dunia, dunia juga ada di dalam resah. Namun kasih Allah hadir tak lekang dalam diri bayi yang tampak rendah. Raja damai lahir di dunia, hasrat yang seragam dikendalikan. Raja damai hadir bagi semua hati yang gelisah ditenteramkan. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu. Sebelum kita meninggalkan ruang atau gedung gereja, kami ingin sekali lagi mengingatkan untuk Bapak Ibu ama Opa dapat hadir dalam ibadah Natal Komisi Senior pada hari Sabtu tanggal 14 Desember ini jam 10 di gedung gereja dengan pembawa firman Ibu Josunhua. Terima kasih, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.